Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan kasus ya, pelaporan kasus SD 03 Tambak Romo, yaitu longgarnya pembiaran kasus SD 03 Tambak Romo atau rendahnya perhatian Dinas Pendidikan Tambak Romo di dalam resolusi atau respek terhadap moratorium dengan inspektorat dan dinas atas gugatan saya kepada Kemendikbud melalui Irjen-Dirjen yang menyisakan tanda tanya besar berkaitan dengan kasus guru SD 03 Tambak Romo. Maka dalam hal ini saya menyimpulkan ada etika tidak baik di dalam rangka tidak mau menyelesaikan kasus, dan jelas-jelas itu adalah etika yang tidak baik sebagai PNS, sebagaimana dimaksud. Kami dalam hal ini meminta kepolisian, meminta bantuan kepolisian atau berkoordinasi dengan kepolisian untuk dapat berkomunikasi dengan pejabat-pejabat yang kami sampaikan tersebut sebelum melakukan fogging di dalam fokus pemberian sanksi kedinasan, dan tidak saatnya lagi keroyokan atau beramai-ramai menutup perkara tersebut. Kami juga tidak mau tahu ada rekayasa apa dan pembelokan materi tuntutan apa sehingga kami betul-betul disesatkan, dan ini bukan saatnya lagi Saudara Indah Wayu Widiawati beralibi dan semua sudah jelas bahwa sudah saatnya dinas sebagai stakeholder dapat menggugah kesadaran masyarakatan, tergugah dan memberi contoh kesadaran bersama, dan tidak saatnya lagi pejabat ini bermain kucing-kucingan menutupi kasus anak buahnya yang bermasalah karena sayang. Boleh-boleh saja melakukan perceraian, dan itu sah-sah saja, tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan pasca jabatan dan konsekuensi yang tentunya dapat diselesaikan. Bahwa dengan adanya fair jaring lainnya, motif kriminalitas lainnya yang jika memang itu ada dan itu dapat dibuktikan dalam koridor hukum maupun lainnya, yang merupakan tanggung jawab kepolisian, karena kita bersama-sama berdasarkan keterangan orang di dalam hal sendiri atau bersama-sama ada aroma tidak sedap atas bergulirnya perkara dari A sampai Z. Maka dari ini kami sebagai korban, terutama saya walaupun suaminya sendiri jadi korban, dengan begitu banyaknya perkara yang menyangkut paut Saudara Indah Wayu Widiawati yang tentunya nanti akan kembali ke saya, maka ini adalah sebagai momentum di mana begitu orang menjadi PNS, maka aturannya adalah peraturan PNS, peraturan pegawai negeri sipil, bukan lagi aturan agama, adat dan sebagainya, walaupun itu hanya sifatnya norma. Maka secara scientific investigation, crime investigation, otomatis apa yang disampaikan menjadi kepala keluarga di dalam perekonomian dan pendapatan lainnya. Jadi emangnya kenapa kalau yang selama itu jadi tulang punggung adalah Saudara Indah Wayu Widiawati? Memang ada keberatan. Kalau memang keberatan kan disampaikan secara baik-baik bahwa sudah tidak kuat berumah tangga dengan saya, tidak dengan melakukan tipu daya sedemikian rupa, kabur dari rumah dengan alasan yang tidak menentu dan tidak jelas. Maka secara estimasi penggagalan perceraian ini adalah sebuah rekayasa, suatu kriminalitas yang harus diusut tuntas oleh kepolisian, didahului dengan, karena sudah ada permufakatan jahat atau persekongkolan jahat sejak terjadinya kabur dari rumah 2011 tersebut. Satu hal yang perlu dicatat, satu bulan sebelum persekusi, yaitu sebelum bulan puasa itu, malam-malam lebih dari 3 minggu, jam 10 sampai 12 malam sering datang ke rumah saya atas nama Sukandar Kedalingan, yang sering bahkan masuk ke kamar saya, kamar istri saya. Saksinya saya dan ibu saya. Jadi Sukandar ini alasannya mencari KTP dan sebagainya. Jadi saya juga, karena saya menguntit, saya mendengarkan dari jauh dari kamar lain, dan saya menahan diri karena banyak aktor-aktor yang disebut-sebut oleh IWW atas nama Jayu Setianto,
AST dan lain sebagainya. Jadi ketentuan-ketentuan pidana dan ketetapan hukum dapat berlaku bagi siapa saja yang intervensi pada kasus ini sebagaimana pelanggaran-pelanggaran yang dapat dibuktikan. Sebagaimana yang terjadi pada pasal sebaliknya, jika tidak berlaku hukum, maka apa yang terjadi? Karena ini adalah pelanggaran hukum, melainkan hukum ini hukum sipil, bukan hukum agama. Bahwa di depan hukum semua orang sama, tidak mengenal pangkat dan lain sebagainya, karena ketetapannya berlaku bagi siapa saja, tidak pandang bulu. Jadi justice before the law itu equal before the law, tidak mengenal ras, agama, diskriminasi, ketokohan dan sebagainya. Kalau memang hal itu bersalah maka dapat disimpulkan. Jadi apabila perceraian itu menjadi simbol pertama terjadinya kehendak PNS untuk bercerai, maka wajib baginya menyerahkan sebagian dari gajinya, bahkan sepertiga dengan gaji pokok dan anak-anaknya, sebagaimana pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983, izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, yaitu PP 10 1983, diubah PP 45 1990 dan PP 45 2010, kewajiban untuk berbagi sebagian atau dan lain sebagainya hanya timbul faedah perceraian di dalam kehendak PNS. Jadi karena yang menjadi kehendak adalah dia, bukan saya, maka syarat-syarat itu kita tuntut kita dilihat dari pengaturannya di dalam pasal 8 ayat 2 PP 10 1983, dan tuntutan ini adalah secara otomatis mutatis mutandis, karena sudah tertuang di dalam peraturan maka langsung ikrah. Kalau ketentuan lain dalam gono gini ya dapat diajukan di pengadilan. Karena ini sudah ketentuan PNS, maka dapat dijalankan begitu saja, bahwa dengan adanya kesengajaan IWW telah melakukan pelanggaran di dalam internal dinas, yaitu pelanggaran pasal 277 KUH pidana yang membuat status seseorang serba tidak tentu, yaitu saya dan anak-anak saya, putus kontak, putus komunikasi sehingga sulit dihubungi dan dipindah-pindahkan kos. Kita sampaikan kepada Reskrim laporan B 984/6/2010 bahwa kepolisian setidaknya bisa segera menetapkan Saudara Indah Wahyudiati sebagai tersangka pencurian, penggelapan, dan keterangan tentang orang. 1, keterangan-keterangan itu menjadi penguat karena 1, dia sudah menjanda atau menganggap suaminya sudah mati. Yang kedua, dia mempersepsi sudah tidak kuat bersuami gila dan ibu mertua sakit-sakitan, begitu kata keterangan saksi. Yang ketiga, bahwa suami tidak bertanggung jawab lahir batin, tidak puas secara seksual. Sudah jelas dikatakan karena impoten dan lain sebagainya, ginjal. Yang keempat, Saudari WW mencari tempat yang nyaman untuk dekat di tempat kerja. Silakan masuk akal. Yang kelima adalah pergi dengan alasan tertentu agar tidak membayar utang dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah pengecohan atau persepsi lari dari tanggung jawab. Kenyataannya bahwa Saudari WW ini berpindah-pindah tempat kos, tidak diketahui tempat domisilnya hingga sekarang, dalam rangka menutupi atau menghilangkan jejak kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Ini semua nanti bisa saya sampaikan. Maka dalam hal ini bukannya mengulur waktu, perlu upaya perwasitan, dibutuhkan penyelesaian di luar pengadilan, menghadirkan para pihak berkepentingan untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada wasit, arbiter, sismen, juru pemisah, juru runding, penterjemah, dan acala perwasitan. Jadi kita meminta pihak kepolisian melakukan perwasitan sebagaimana pasal 130 HIR yang memungkinkan bagi para pihak untuk bersangkutan menyesuaikan perkara dalam akta kompromi atau perdamaian persepakatan di luar pengadilan. Nanti jika memungkinkan dapat diajukan di pengadilan sebagai pasal 377 HIR yang menentukan jika seseorang pribumi menyuruh memutuskan penyelesaian juru pemisah, maka hal ini wajib diselenggarakan, wajib diikuti peraturan ketentuan sesuai undang-undang yang berlaku bagi golongan B. Pada pasal 615, 6-651 RU HIR tentunya secara berdiri sendiri tidak mengatur secara jeli tentang adanya perwasitan
Di samping memang ada peraturan yang mengikat lainnya yaitu PP dan lain sebagainya yang mengatur tentang perwasitan, yaitu Perma, Fatsal 15, Fatsal 108 sampai dengan Fatsal 111 dan Undang-Undang Nomor 1 1950. Hak-hak subjektif yang kami sampaikan tentunya dapat dikuasai oleh para pihak, karena hak-hak subjektif penuh dikuasai para pihak, dapat diserahkan penyelesaiannya kepada beberapa wasit. Kita meminta wasitnya adalah kepolisian. Hal ini tidak dapat diwakilkan karena perceraian, gonogini, kedudukan anak, dan lain sebagainya. Ini tentang gonogini, perceraian, kedudukan anak, tentu nanti perlu sidang di pengadilan. Ini hanya penuntutan hak, tentu dengan punktum de compromitendo, dengan akta kompromi. Klausul harus dituangkan di dalam perjanjian pada waktu membuat punktum de compromitendo, dan itu sama sekali tidak dapat diwakilkan. Jadi dalam satu usaha di dalam perjanjian di mana ketentuan bahwa para pihak diharuskan mengajukan perselisihannya kepada satu wasit. Akta kompromi merupakan perjanjian khusus yang dibuat secara terpisah yang terjadi di perselisihan itu tadi, mengatur cara mengajukan perselisihan yang telah terjadi kepada seorang wasit untuk diselesaikan. Kalau tidak ditentukan maka batas pemenuhannya adalah 6 bulan. Wasit yang tidak dicunduk hakim ya tetap berwenang menarik paksa sekiranya diajukan untuk memeriksa hakim, berwenang memeriksa perkara, tidak ada kerancuan dan tidak dapat diajukan keberatan terkecuali sesuai dengan panggilan hati nurani. Selanjutnya bahwa kami memohon para pihak yang berkepentingan persona standing in judicio ya berkepentingan dalam perkara ini. Dampak dari akut perkara ini adalah satu, karena selama ini penanganannya gagal fokus. Yang kedua adalah perkaranya tidak menyatu, tidak kongruen, baik itu urusan bersama-sama, urusan tagihan insentif, somasi, dan lain sebagainya, yang setahu kami tentunya hal ini dapat diselidiki satu persatu. Itu yang dapat kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban saya kepada Dinas Pendidikan, kepada pemerintahan Kabupaten Pati, dan kepada kepolisian, karena selama ini mungkin maaf bikin gaduh. Tentunya hal itu adalah wajar karena belum adanya upaya penyelesaian sebagaimana yang dimaksudkan. Demikian pendahuluan yang dapat kami sampaikan kepada para pihak, terutama kepada bapak-bapak polisi, bapak kepolisian yang selama ini menangani perkara saya, yang sampai saat ini belum ada upaya penyelesaiannya. Tentunya saya harapkan dapat dirangkum dan dapat diselidiki sebagaimana peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.